Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Kicomania dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian pada sehat dan saya juga sehat. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit berbagi tentang perawatan murai batu berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Saya akan sedikit berbagi tips atau pengetahuan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya para pemula yang baru bermain burung ocehan atau murai batu ya. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang cara pengumbaran murai batu dan manfaat umbaran ya bagi yang mempunyai umbaran. Ini khususnya bagi yang mempunyai kandang umbaran, jadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Manfaat dari umbaran ini sangat banyak ya dan berpengaruh tentunya, apalagi untuk burung-burung yang sedang birahi ataupun murai batu yang jinak atau murai-murai batu tangkaran yang benar-benar jinaknya over, itu bisa diatasi dengan kandang umbaran. Yang pertama, untuk murai batu yang jinak, lakukan setiap hari dari pengembunan sampai sore di kandang umbaran ya. Lakukan tiap hari selama 1 bulan atau 2 bulan. Insya Allah burung itu sendiri akan semi jinak ya, akan tidak terlalu jinak, tapi dengan catatan kalau versi saya sendiri tidak usah kita kejar-kejar atau kita takut-takutin ya. Biarkan sesuka hati dia terbang ke sana ke sini, biarkan sesuka hati dia mandi. Jadi cara merawatnya itu kita kembalikan ke alamnya gitu loh. Apa yang kita rawat nggak usah dibikin ribet, kembalikan lagi pola rawatan itu seperti di alamnya ya. Untuk air minum kita sediakan, untuk air mandi kita sediakan. Syukur-syukur kalau emang tempatnya lebih enak dan nyaman ya, jauh dari kata maling ataupun hal-hal rawan gitu ya. Nah, untuk yang kedua, untuk burung-burung murai batu yang birahi atau OB itu bisa diatasin juga dengan kandang umbaran ya. Bisa kita umbar, apalagi tempatnya benar-benar nyaman atau di dalam rumah yang tertutup, itu bahkan bisa kita lakukan pengumbarannya siang malam, ditaruh di kandang umbaran full ya. Yang terpenting aman ya dari gangguan semacam kucing atau binatang-binatang lainnya ataupun orang-orang yang jahat gitu ya, artinya orang yang maling gitu. Nah, itu bisa dilakukan ya, dalam pengumbaran bisa menyembuhkan insya Allah, kurang lebih atau cepat dan lambatnya itu bisa 1 bulan biasanya sudah normal. Bisa dihujankan kembali atau bisa pun kena jemur, yang terpenting sebelahnya ditaruh atau ditutupin misalkan dengan apa untuk dia berteduh, sebelahnya tidak ya. Ketika nanti hujan dia bisa kena hujan, dan ketika dia udah merasa cukup dia bisa berteduh gitu loh ya artinya. Nah, itu bisa mengatasi burung birahi. Tapi untuk segi burung birahi ini sendiri mungkin kebanyakan orang salah kaprah atau salah pengertian ya, orang masih banyak yang bingung. Bisa dilihat dulu mana yang burung kurang birahi, mana dengan burung yang birahi ya, karena kebanyakan orang seperti itu, burung galak aja dibilangnya burung birahi ya, padahal antara burung galak dan birahi itu sangatlah berbeda gitu. Artian berbeda begini, kalau burung galak biasanya dilombakan di jeruji itu sambil bunyi, lompat ke jeruji, nempel di jeruji sambil bunyi, itu bisa dikategorikan galak. Kalau emang cuman burung ini ngejeruji tidak bunyi, hanya sesekali mengeluarkan volume yang lirih atau monoton, lebih banyak bergaya atau banyak mengejar lawan dengan tidak membunyi, itu bukan burung birahi ya. Justru burung emosinya tinggi, tenaganya tidak ada, birahinya tidak seimbang ya, yang alhasil akan nabrak maupun nge-Batman. Nah, di situ pengertiannya kita harus mengenalin dulu ya sebelum kita ambil tindakan untuk mengatasi burung itu sendiri. Benar-benar harus paham atau jeli ya untuk mengenali karakter burung itu sendiri ya, apa penyebab dan penyakitnya, apa kekurangan dan lebihnya, seperti itu ya, antara kesiapan dan tidaknya. Nah, manfaat dari umbaran sendiri untuk burung harian kita, burung lomba, itu manfaatnya sangat bagus sekali ya. Kesatu,
untuk memperkuat stamina burung itu sendiri ya, artinya memperkuat cengkraman, memperkuat otot-otot sayap ya, itu akan memperkuat ya, untuk murai batu itu sendiri tidak cepat gembos atau tidak cepat capek atau mangap gitu ya. Nah, pengumbaran ini sendiri dilakukan dengan rutin atau terjadwal ya. Kalau memang itu pengen benar-benar murai batu itu stabil atau enak gitu ya, itu kita harus dijadwal, harus punya jadwal, harus teratur. Semisal 1 minggu 3 kali, bisa di Senin, Selasa, Rabu boleh, itu sesuaikan dengan bisanya kalian dan senggangnya waktu kalian ya. Yang terpenting bisa diumbar bagi yang mempunyai kandang umbaran ya. Bagi yang mempunyai, di sini saya terangkan bagi yang mempunyai kandang umbaran, dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Itu fungsinya benar-benar banyak berdasarkan saya pengalaman saya pribadi dulu gitu ya. Satu, burung ini benar-benar tidak pernah mangap ketika saya bawa ke gantangan ataupun saya bawa ke sana ke sini. Burung ini benar-benar kuat staminanya, bisa 3-4 season burung ini tidak ada capeknya gitu ya. Seharusnya burung ini kan semakin menurun gitu ya, staminanya makin gembos, tapi di sesi-sesi akhir ini, di antara sesi 2, 3, 4 ini malah makin menjadi-jadi gitu ya. Tapi tidak, kembali lagi, tidak benar-benar kita berdasarkan atau mengandalkan terpatokan pada kandang umbaran ya. Di samping pola rawatan dan ekstra fooding serta umbaran gitu ya, kita juga harus benar-benar memperhatikan kesiapan burung itu sendiri ya. Bisa apa tidak, siap apa tidak gitu burung ini gitu. Jadi kita harus benar-benar mengenalinya dulu ya. Umbar misalkan seminggu 3 kali, Senin, Selasa, Rabu. Nah, misalkan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu istirahat, Minggu kita lombakan. Kalau untuk saya pribadi itu tidak ada jadwal harian ya. Setiap hari saya masukkan kandang umbaran dari mulai jam 5 sampai jam 10. Sisanya saya istirahatkan, saya kerodong. Bahkan untuk hari lomba pun saya masih taruh kandang umbaran, tujuannya supaya dia kalau memang mau mandi, dia mandi gitu loh. Untuk agak meredam emosi burung itu sendiri. Mau terbang ke sana ke sini ya dia terbang sesuka hati dia, tanpa harus kita kejar-kejar, yang ada nanti burung itu stres ataupun kelelahan ya. Nah, terus bagaimana misalkan saya tidak punya kandang umbaran, itu jangan dipikirkan ya, jangan dipikirkan, jangan dijadikan beban atau bahan pikiran. Banyak orang juga burungnya yang juara, berprestasi, bahkan stabil tanpa kandang umbaran gitu ya. Contoh seperti murai batu, maaf nih sebelumnya ya, bukan saya bermaksud untuk gitu gini ya. Saya sini kan hanya sedikit memberikan motivasi aja, yang namanya burung murai batu karisma. Boleh dicek lah di Facebook saya sendiri ya. Saya memainkan burung ini bisa seminggu 4 atau 3 kali dengan 3 sesi atau 4 sesi ya. Alhamdulillah burung ini selalu terhindar dari jauh, katakan stabil gitu ya. Padahal burung murai batu karisma ini sendiri tidak saya umbar loh, tidak saya umbar, tapi saya sebaliknya saya jemur sekuat-kuatnya. Dari mulai pengembunan jam 5 sampai jam 7, jam 7 baru kena matahari, itu saya jemur sampai jam 11, bener-bener sampai jam 11. Kebanyakan orang kadang-kadang baru sekian menit udah gelabakan ya, itu karena belum dibiasakan ya. Setiap orang juga pasti begitu ya, apalagi burung kalau emang belum terbiasa pasti dia kaget gitu kan. Ada kalanya dia bisa nggak bunyi dulu seharian, bisa stres dulu, ataupun burung itu bisa serap ya, bisa. Nah, makanya harus diatur ya dari tahap mulai penjemurannya itu, dari sehabis burung mabung itu sendiri. Bisa itu 15, 20 menit, 1 jam, sejam setengah, 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 3 jam, 4 jam gitu ya. Nah, saya melakukannya dengan penjemuran yang kuat, diiringin mandinya di sore hari gitu. Jadi nggak usah kita pikirin juga ya, nggak usah kita bingung-bingung juga kalau emang nggak punya kandang umbaran. Rawatlah dengan sesuka hati, rawatlah dengan hati gitu, dengan sungguh-sungguh, karena pada akhirnya hasil itu tidak akan berkhianat ya, sabar itu tidak akan berkhianat. Itu pada intinya. Saya tidak muluk-muluk merawat murai batu ini, tidak bikin pusing, harus gitu gini, harus gitu gini, enggak ya. Saya nikmatin, saya jalanin, dan saya percaya diri, yakin saya bahwa saya juga bisa seperti orang lain seperti itu loh. Kuncinya sabar, telaten gitu. Benar-benar kita memperhatikan burung itu sendiri. Segala sesuatu yang kita rawat dengan hati, insya Allah akan berujung dengan baik gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, ini kan menurut saya, karena setiap orang
punya eh, perawatan, pola rawatan yang berbeda-beda, punya tips yang berbeda dan punya cara yang berbeda ya, tidak bisa kita samakan. Ini mah ambil aja sisi positif dan sisi baiknya. Jika memang apa yang saya berikan bermanfaat dan masuk akal di kalian, masuk di logika kalian, silahkan kalian terapkan, silahkan kalian coba. Jika kalian tidak menyukainya atau tidak masuk di pola pikir Anda atau tidak masuk di akal logika kalian semua gitu ya para sahabat kejamannya, boleh diabaikan ya. Di sini saya tidak harus mewajibkan, karena apa yang saya terapkan, apa yang saya ibaratnya udah jalanin itu belum tentu sama di kalian ya. Justru sebaliknya, kunci keberhasilan itu sendiri adanya di tangan kalian sendiri, bukan di tangan orang lain ya. Cuman di sini saya sebagai sebagai bahanan untuk motivasi kalian lah. Di sini saya juga sebagai pemula gitu. Kita saling belajar, kita saling berbagi. Kita belajar bareng-bareng, yuk kita ibaratnya sukses juga pun bareng-bareng, amin, mudah-mudahan ya. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan ya, yang bisa saya berikan. Anggaplah ini kita bercerita gitu ya, anggaplah kita ini sharing gitu ya, bukan artian di sini saya mengguruin ataupun merasa pinter. Jangan sampai punya pikiran kritis itu ya sobat kejaman ya. Saya juga belajar dari pengalaman, dan saya juga bisa seperti ini. Kadang banyak orang yang bertanya ya, Bang dulu belajar sama siapa sih, atau tidak, atau ada gurunya, atau bertanya sama siapa, apakah sama master. Saya bisa begini juga, saya ngikutin sama Pak Guru Pepen ya, Pepen Tangerang yang mempunyai murai batu Raja Pola, juara Presiden Cup 2014 ya, yang mencetak murai batu Malaikat Subuh bersama Pade Rijal, atau yang lebih dikenal Pade Endut atau Pade Kumis ya. Itu beliau berdua tidak bisa dipisahkan dari dulu ya, benar-benar mungkin kalau katakanlah kalau setiap gantangan mah di daerah Tangerang udah pada tahu, udah pada kenal. Beliau selalu mendampingin saya, bahkan beliau benar-benar sangat baik ya, sangat baik mendidik, memberikan ilmu tanpa pelit-pelit. Saya pun dididik dengan keras sama beliau ya, benar-benar dari nol. Beliau ngasih burung, artian ngasih burung ini suruh dirawat, dikenalin karakternya seperti apa gitu ya. Dari sekian burung ini kamu kenalin karakternya satu persatu karena pasti berbeda. Terus kamu ke gandang harus begini, settingnya harus begini, coba besok begini. Jadi kita belajar itu benar-benar harus ada gurunya ya, artian ada guru begini. Kita kan kalau berteori itu mudah ya, setiap orang berteori itu bisa, tapi yang sulit itu praktek. Nah seperti itu, jadi kita belajar itu bukan dari orang yang banyak teori, tapi orang itu yang benar-benar sudah praktek, sudah kelihatan hasilnya gitu loh. Artian ketika kita belajar harus sungguh-sungguh, emang kita belajar dari satu orang, kita terapkan dulu untuk yang satu orang ini minimal 1 bulan. Nanti kelihatan apa tidak, terus hasilnya kayak gimana, boleh kita rubah. Jangan misalkan dari si A begini, si B begini, si C begini, kita ikutin yang ada, ngadu settingan ini, ngadu gitu. Extra puding ini berbenturan gitu loh, karena tidak beraturan. Hari ini saya makan es, entar kopi, entar susu, misalkan entar ini jus, yang ada kan beraduk-aduk, bergejolak di dalam perut, yang bakal akhirnya burung itu mengalami trial error ya, atau rusak. Nah seperti itu, jadi jalanin dulu satu persatu, baru nanti kita buktikan, kita coba gitu ya, seperti itu. Saya juga bisa seperti, karena beliau ya jasanya sangat luar biasa bagi saya. Bahkan sampai detik ini saya tetap bertanya sama beliau kurang dan lebihnya seperti apa, terus saya harus bagaimana, segala sesuatu saya pasti nanya dulu sama beliau gitu. Antara penampilan burung saya ini gini begini ya, kira-kira enak enggak begini, nanya ya. Bahkan sampai dimodalin umbaran juga sama beliau ya. Nah jadi seperti itu ya, manfaat dari umbaran itu sendiri. Dan sedikit cerita dulu ya masalah saya pribadi sendiri, karena ada yang menanyakan. Di sini saya jawab langsung aja deh ya. Saya belajar sama siapa ya. Saya emang orang tipikalnya orang yang bawel, orang yang selalu mau bertanya ya. Jangan diambil pusing dan jangan diambil sakit hati gitu ya ketika orang ngomelin kita, nenggor kita gini-gini harus begini. Justru itu, teguran itu yang akan membangun kita untuk lebih semangat lagi untuk sukses. Mereka seperti itu karena mereka sayang, karena mereka mau kita bangkit atau kita bisa, kita pinter gitu loh. Kan seorang guru juga seperti itu. Ketika kita belajar di sekolah ataupun ngaji, jika kita emang belum bisa, belum apa, pasti kita ditegur kan.
kita agak sedikit dikerasin, tujuannya biar kita pinter. Nah seperti itu ya, jangan salah pengertian. Di sini pun saya sama ya, bagi yang mau mengikutinya insya Allah saya selalu bantu, saya selalu akan kasih arahan, maupun yang WA maupun yang inbox segala macam, atau dibikinkan videonya saya buatkan ya agar lebih detail. Tapi emang ya sebaliknya, jika emang itu kan tergantung andanya sendiri, andanya tidak mau menerapkan, tidak mau mengikuti ya silahkan ya. Di sini juga saya tidak mewajibkan, karena setiap orang juga punya haknya masing-masing gitu ya. Nah seperti itu aja ya, manfaat dari umbaran itu sangatlah banyak. Kalau memang mempunyainya kita manfaatkan sebaik mungkin, kalau tidak punya cukup kita jemur yang rada kuat ya. Apalagi khususnya burung-burung yang beres mabung. Burung beres mabung itu kan biasanya agak kegemukan ya, itu untuk tujuannya untuk membakar lemak sendiri, mengembalikan stamina-nya, mengencangkan lagi otot-ototnya, bahkan bisa memperpanjang dari pernapasan burung murai itu sendiri ya. Lagunya, buang materinya bisa bertambah rada panjang, bahkan bisa sampai panjang-panjang gitu ya. Itu tujuannya ya, dan dengan cara pola latihannya itu teratur gitu ya, pengubarannya itu teratur. Nah mungkin segitu aja ya Sobat Kicomania, tips ataupun ilmu pengalaman yang bisa saya sampaikan dan bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian para pemula khususnya, apalagi yang benar baru-baru terjun ke dunia ocehan atau merawat murai batu ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa pada sukses, pada pintar, bisa mencetak burung-burung bagus, bisa mencetak burung-burung mewah berkualitas, yang pada intinya kita punya sabar dan terus mau belajar tanpa mengenal kata bosan ataupun jenuh serta lelah ya. Nggak usah malu bertanya, nggak usah kita malu ataupun gengsi belajar ya, karena ilmu semua itu didapat kita dari bertanya maupun belajar ya, dengan orang-orang yang berpengalaman dan sudah berpraktek ataupun terjun ke lapangan ya, bukan sekedar teori. Oke, segitu aja Sobat Kicomania, bertemu lagi bareng saya di video-video pola rawatan murai batu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.